kejaksaan menyelidiki, melakukan pemeriksaan dan menggeledah gitu ya. Kalau informasi yang kami temukan di pengecek fakta ataupun teman-teman jurnalis itu kurang lebih satu kilogram ya, atau 1000 gram ya. 1000 gram. 1000 gram itu tidak hanya di rumah Sandra Dewi, tapi dengan ada PTX, PTX gitu ya yang Viral banget nih ya. Ada Kejagung temukan 400 kg emas batangan di rumah Sandra Dewi. Waktu apa ya? apa Mas? Ke rumah Sandra Dewi itu kan, tim Kejagung itu kan memeriksa itu. Ya. Memang ditemukan emas sih. Tapi nggak sampai 400 kilo kali ya. 400 kilo luar biasa ya. Cuma emas untuk hiasan kalung gitu kali ya. Tapi ini emas gitu. Tapi ini mungkin ketemu Mas Toto, Mas Budi. Iya, banyak gitu. sih juga di situ ya, mas-masan di situ ya. Ya, tapi ini 400 kg siapa yang narasikan ini? Kalau Mas Budi dikumpulin 10 bisa jadi 400 kilo. Masing-masing 40 kilo. Oke. Ya. Sandra Dewi ini kan membetot banyak perhatian publik juga kan. Karena suaminya itu menjadi sudah tersangka masih ya, tersangka dugaan korupsi di PT Timah gitu ya. Merugikan merugikan negara 271 triliun. Koreksi 421 triliun katanya. 400 ya? Iya. Wah, lebih banyak lagi. Tuh. Tapi itu dalam waktu yang cukup lama. Oke. Berapa gitu lah. Kalau diakumulasi berarti akumulasinya sekitar gitu. Nah, kalau beli bakso berapa tuh coba? penuh satu lantai kantor ini kali ya. Banjir Indonesia. Nah, ya Harvey Muiz kan nama suaminya. Nah, kan kejaksaan menyelidiki, melakukan pemeriksaan dan menggeledah gitu ya. Kalau informasi yang kami temukan di pengecek fakta ataupun teman-teman jurnalis itu kurang lebih satu kilogram ya, atau 1000 gram ya. 1000 gram. 1000 gram itu tidak hanya di rumah Sandra Dewi, tapi dengan ada PTX gitu ya yang dikumpulin itu ada cuma 1 kilogram. Totalnya 1 kilo. 1 kilogram. Jadi nggak ada narasi 400 itu kita nggak menemukan. Baik itu narasi dari kejaksaan, narasi dari penasihat hukum, ataupun narasi orang yang memang punya kredibilitas ngomong itu gitu ya. Apakah polisi, kejaksaan, aparat hukum lah. Tidak ada informasi itu. Cuman ini beredar di salah satu akun di TikTok. Nah, ini akunnya beliau ini? Bukan, ini kayak ya konten kreator juga. Dia mencari viewer juga, dan ini tayang, saya nemukan ini, dan di situ tidak disebutin narasumbernya siapa gitu kan. Yang ngomong 400 kilogram itu siapa, itu nggak ada. Kita telusuri juga nggak ada. Lantas informasinya dari mana gitu ya. Nah, berarti ya sama sekali mereka mengutip dirinya sendiri untuk jadi narasumbernya gitu. Nah, ini kami anggap sebagai konten yang menyesatkan. Karena narasinya itu menemukan 400 kg emas batangan, batangan. Padahal waktu penggeledahan tersebut tidak ada ya penemuan dari emas batangan gitu ya. Penggeledahan itu mobil mewah ya, Rolls Royce, terus Mini Cooper, Countryman F60 gitu ya. Itu iya. Tapi kalau misalnya uang dengan mata uangnya dolar Korea itu ada? Ada juga nggak? Saya belum sampai. Ada nggak ya? Sepertinya kalau dolar ada deh. Ada ya? Ada ya. Cuman kalau 400 kilogramnya ini nggak ada. 400 kg emas 76 miliar itu kok nggak salah juga nggak ada. Ada 76 miliar kok nggak salah, itu juga nggak ada. Uang cash gitu. Itu informasi sementara ya, karena kan ini kan masih bergulir. Jadi informasi finalnya nanti kita bisa peroleh di pengadilan kan nantinya. Dia ketika tersangka, didakwa, nah diputus oleh pengadilan, baru itu kemudian informasinya benar atau ingkrah lah. Berapa sih dia punya emas, itu akan dibacakan di pengadilan kan nanti. Dan itu kan juga nanti ada bisa bantahan dari pihak pihak keluarganya gitu ya.
Tapi kejaksaan akan menceritakan dia menemukan berapa berapa di berasnya emasnya di sana. Memang emas batangan atau emas Nanto ketemu di sana. Mas Nanto. Oke. Jadi adalah bahwa Kejagung temukan 400 kg emas batangan di rumah Santa Dewi adalah hoax. Oke. Terakhir, oke. Terkait dengan pesawat Wings Air jatuh di NTT. Ya. Nah, benar begini. Ini saya dapat informasi sendiri. Ini dari WA Group. Katanya ada pesawat yang terbang rendah di perairan Nagakeo di NTT, Nusa Tenggara Timur, di ND. Nah, setelah saya tanya teman ini, karena dia orang sana, ini informasi dari mana? Informasi dari salah satu pejabat di daerah Nagakeo kan. Nah, kemudian dengan gampang dia memviralkan lagi ke grup-grup di Nagakeo. Oke. Nah, ini padahal belum terkonfirmasi. Padahal itu dugaan ada yang melihat pesawat terbang rendah gitu. Ada videonya, ada gambarnya malahan. Bukan Lion, bukan ini ya. Lion, bukan Wing ya. Ini nggak ada videonya. Nah, bukan ini, ada lagi nggak? Wings Air. Yang jadi ada videonya itu ada pohon kelapa, warga lagi ngelihat pantai itu yang ada. Nah, setelah dicek, kita cek gitu ya, kita tanya ini gimana, belum ada. Kemudian beberapa saat kemudian kita confirm ke media-media lokal di sana. Dia menanyakan di wilayah itu kan ada otoritas penerbangan. Nah, mereka membantah nggak ada pesawat yang menuju ke sana. Dan namun yang bermasalah adalah ada yang mengutip informasi dari kawan ini yang ada di grup WA tadi gitu. Dan diberitakan coba. Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang salah satu lagi penyebab adanya hoax ini adalah jurnalisme yang lemah gitu ya. Jadi jika seorang jurnalis tidak mengetahui tugasnya verifikasi, melakukan konfirmasi, ini membuat menjadi hoax gitu. Dia beritakan ini terbit di media juga. Bang Nick. Terbit di media lokal bahwasannya. Nah, sayangnya lagi nama kawan ini ikut dikutip di situ. Loh, ini kok saya dikutip katanya. Ini di sindonews.com beritanya pesawat jatuh di perairan Nagakeo NTT. Kemudian dibantah. Langsung dibantah. Ada judulnya Kemenhub _2 hoax informasi. Ya, gitu, itu memang hoax. Nah, dari Indonesia ada, kemudian tapi media lokal yang menaikkan berita ini awalnya sampai sekarang masih ada, nggak diralat. Aduh. Sampai sekarang nggak diralat? Tadi pagi saya ngecek. Itu masih ada beritanya. Media lokal di NTT? Di NTT. Oke. Judulnya itu pesawat dari Labuan Bajo terbang rendah dan mendarat darurat di ND. Dan itu nggak ada cover both side-nya dari pemerintah setempat atau mungkin apalah. Dia mungkin pengen cepat ya. Saya naik duluan gitu ya. Tanpa melakukan akurasi verifikasi. Clickbait lagi. Oke. Dan setelah ternyata dibantah, dia nggak naikin update-nya, nggak ada. Iya. Seharusnya diupdate. Teman-teman jurnalis dimanapun ya memberitakan peristiwa itu penting gitu ya. Penting. Tapi verifikasi informasinya, memastikan informasi itu benar harus dilakukan. Iya. Oke. Jadi udah jelas ya bahwa pesawat Wing S jatuh di NTT itu adalah hoax. Oke. Baik, sebenarnya masih banyak lagi ya Bang Asnil yang akan kita bahas, tapi ya kita tunggu minggu depan aja lah kali ya, karena waktu kita terbatas ini. Baik, jadi gitu tadi ya pemirsa dan juga pendengar Terjaya, bahwa ada beberapa informasi hoax yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu 80% MK putus pemilu ulang itu adalah berita hoax. Kemudian juga KPU sahkan Gibran jadi cawapres karena terima surat dari Jokowi, itu juga hoax. Kemudian Israel tantang Indonesia, Prabowo ancam akan hancurkan Israel jika mengganggu TNI yang bertugas di Lebanon, itu juga hoax.
Dan ada Jokowi uji coba program makan siang gratis, itu udah jelas hoax. Freddy Sambo sudah dieksekusi mati, itu juga pastinya hoax. Ada Kejagung temukan 400 kg emas batangan di rumah Santar Dewi, hoax. Dan pesawat Wings Air jatuh di NTT adalah hoax. Satu yang bukan hoax. Apa itu? Kopi gratis nggak hoax ya. Saya nggak mau promosi, nanti promosi jadi. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Asnil ya atas terima kasih Bang Nik pembahasan kita pada sore ini. Moga-moga ini bermanfaat nih bagi pemirsa dan juga pendengar Trijaya, bahwa berita itu harusnya kita cek dulu fakta baru kita berbicara ya. Cari faktanya dulu baru kita boleh berbicara. Atau mungkin rekan-rekan media yang akan menulis berita itu cari faktanya dulu baru Anda bisa menulis. Atau mungkin Anda bikin cover potset lah gitu ya, istilahnya itu minta konfirmasi dari kayak tadi otoritas yang berwenang. Otoritas yang berwenang ya, kayak Wing Air yang jatuh di NTT, minta informasi dari otoritas yang berwenang. Begitu ya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Bang Nik. Sampai ketemu lagi. Dan demikian tadi Viral Tapi Hoax untuk edisi hari ini ya, pemirsa dan juga pendengar, dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Saya Nik Wardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.